Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatul iman, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalani dan beribadah di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Sahur on the Pad, ya, kita menjalankan sahur dengan keberkahan insyaallah, ya. Dan juga untuk episode kali ini insyaallah saya ditemani oleh Kang Ustadz Indra Anbia. Sehat. Alhamdulillah, Kang. Sehat, alhamdulillah. Ya, insyaallah kita di sini akan menemani ikhwatul iman semua hingga menjelang subuh nanti, ya. Dan untuk teman-teman, untuk ikhwatul iman yang sedang sibuk, yang sedang menjalankan sahur, boleh dinyalakan saja YouTube-nya dan jangan lupa juga di subscribe, ya, di like dan di komen juga. Dan insya Allah untuk teman-teman yang mau memberikan ide, mengasih masukan untuk tema apa sih yang mau dibahas di episode berikutnya, insya Allah kita bisa menerima masukan dari teman-teman sekalian. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas terkait esensi, ya, atau dampak, Ustaz. Dampak dari bulan Ramadan ini. Jadi memang ketika kita menjalani atau memasuki bulan Ramadan ini dan kita ada kewajiban untuk menjalankan ibadah saum, ya, Ustaz, ya. Jadi satu, ya, untuk yang pertama nih, kita esensi beribadah di bulan Ramadan, yaitu salah satunya ibadah saum. Jadi ibadah saum ini memang ibadah yang memang kalau disebut lebih memunculkan ihsan kita, ya, Ustaz, ya. Ihsan kita. Jadi ini Ramadan ini adalah ibadah yang memang tidak bisa kita tunjukkan, gitu, yang memang istilahnya kita ya hanya bisa menunjukkan secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, mungkin esensi dari bulan Ramadan ini, Ustaz, ibadah di bulan Ramadan ini esensinya untuk kita sebagai kita hamba Allah ini seperti apa nih, Ustaz, gitu. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, ya, ikhwati iman, ya, ini sudah pada bangun mungkin, ya. Sudah, ya. Siap. Atau ada yang masih masak. Masih masak. Ya. Jadi ibu sambil masak, ya, sambil nonton, gitu, ya. Sambil nonton, ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, gitu. Iya. Ya. Supaya masaknya nanti sampai katutung, gitu, kan. Tong dugi. Ya. Jadi kaitan dengan esensi dari ibadah saum, ya. Kan kalau kita melihat, ya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ya, kaitan dengan ini, Kang, ada seseorang, ya. Jadi ada seseorang yang datang, gitu, ya, datang kepada Rasulullah, dan pada saat itu Rasul sedang dengan para sahabat, gitu, ke Ngaryung lah, gitu. Tiba-tiba datang seseorang, gitu. Nah, orang ini datang dengan menggunakan pakaian baju putih, gitu, ya. Kemudian bersih, rambutnya rapih, gitu. Tiba-tiba orang ini duduk dekat di hadapan Nabi SAW. Ya. Para sahabat tuh heran, gitu, ya. Aneh, gitu. Ini kok orang nggak dikenal, gitu, tiba-tiba langsung duduk dekat dengan Nabi, ya, so akrab lah, gitu, ya. So akrab banget, gitu. Tapi sahabat tidak ada yang
berani bicara, tidak ada yang berani bicara. Jadi mereka hanya menebak-nebak saja. Ini kalau ini orang jauh, nggak ada bekas-bekas perjalanannya gitu ya. Tapi kalau ini orang dekat, nggak ada yang kenal gitu Nggak kan. ada yang kenal. Kita kok sekapung terkenal lah gitu ya. Gitu. Kecuali kalau di kotanya, Iya. di kota saya RT kita hafal gitu ya. Kadang-kadang tetangga kita apal. Gitu. Nah, kemudian orang ini duduk dekat Nabi SAW, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Ya, ada 4 pertanyaan yang diajukan kan gitu ya. Pertanyaan yang pertama, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian jawab sama Nabi SAW. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, mal iman, apa itu iman? Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, mal ihsan, ya. Apa itu ihsan? Nah, kemudian Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka gitu. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah melihatmu gitu. Nah, jadi ikhwatiman rahimakumullah, esensi dari ibadah saum itu adalah bagaimana menghadirkan sifat ihsan. Ya. Jadi kita ini selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah gitu. Ya sekarang gini, ibu bapak misalkan ya lagi di rumah nih, lagi di rumah sendiri, ya tidak ada seseorang yang melihat, pokoknya tidak salah gitu ya, di buminya lira gitu, tuangan ayah, gitu. Teuten ayah, wantun tuh gitu, ya. Nah. Berani nggak untuk makan dan minum? Iya. Udah mulai apalin ya. Main apa lu? Ya. Nah, kenapa kita nggak berani? Ya, karena kita merasa bahwa Allah itu mengawasi kita gitu. Iya, iya. Ya, jadi Allah melihat kita. Itu ihsan kan gitu. Iya. Nah, saum itu mendidik kita menjadi pribadi yang ihsan. Jadi sieunnya teh bukan karena banyak orang, atau sieunnya teh bukan karena ada orang yang melihat gitu. Iya. Siga orang kang tentang orang atunya batur lah gitu. Ya, siga batur gitu kan. Lamun pakai motor ya ke jalan raya kan pakai helmnya. Enak lamun teu pakai helm sieun teu. Sieun ditilang. Jadi kan sieun teh sieun ditilang kan gitu ya. Bukan karena memang untuk keselamatan dia gitu. Nah, oh iya kan gitu. betul. Ya. Saya pernah dulu ada deket sih dari masjid ke luar, dekat nggak begitu jauh lah gitu ya. Pakai motor gitu, dicarekan ke Babaturan. Kemana? Nah, kita balik kapayun sana. Pak helmnya mana? Ada mulai polisi. Mulai polisi. Ya, kata kawan saya, pakai helm itu buat keselamatan, lain masalah sieun ke polisi. Nah, gitu. Nah, jadi saum itu menghadirkan pribadi supaya takutnya itu bukan karena ada yang melihat gitu. Bukan karena ada CCTV gitu. Ya sekarang orang tidak ada yang melihat, CCTV tidak ada, kita hanya sendirian. Nah, kalau kita takut untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, itu ihsan. Dan itu bisa muncul dengan apa? Dengan saum. Ya, dengan saum. Jadi ibadah saum ini menghadirkan pribadi-pribadi yang hidupnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sieuna teh bukan karena ada orang yang melihat, bukan karena ada CCTV, tapi memang ini perbuatan dosa. Saya nggak berani melakukan. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat gitu. Gitu, Kang. Ya. Jadi makanya memang kenapa gitu saum ini sangat spesial ya, ibadah yang spesial ya Ustaz ya. Bahkan sampai Allah saja menyatakan bahwa saum itu milikku gitu ya. Biarkan aku yang memberikan pahalanya langsung. gitu ya. Gitu ya Ustaz ya. Iya, pahalanya langsung. Jadi kan kalau ibadah-ibadah yang lain sedekah misalkan ya. Maka nanti pahalanya 7 sampai 100 kan, dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau saum dalam hadis itu kata Allah aku ya, aku yang langsung berikan pahala kepada orang itu. Ya, saking spesialnya lah gitu ya, kaitan dengan saum ini. Karena saum ini kan ibadah yang tidak ada orang yang tahu kecuali kita dan Allah.
Ya sok ayeuna Kang Iya, Fadil di betul, siang betul. hari gitunya. Hmm, Sok batur apaleun tuh orang saum. belum tentu ya. Ya. Atau Menduga-duga. ya. Atau misalkan bisa saja kita menampakkan diri di hadapan orang seperti orang yang saum. Iya, iya. Bibir bibir pucat Iya. gitunya gitu. Siga lulus dan sebagainya. Padahal dari nasi Padang. Iya, Kan bisa iya. saja gitu ya. Iya, tidak yang tahu ya Sat, ya? Tidak ada orang yang tahu. Nah, Hmm. yang tahu bahwa kita ini saum atau tidak itu hanya kita dan Allah. Iya, betul, Ya. betul. Sat. Kita ke kantor kita merasa bahwa orang taunya kita saum. Ya. Padahal sebetulnya baru pulang dari mana kan bisa saja iya, gitu. tidak ada yang tahu ya. Nah itu jadi makanya tadi bahwa saum ini tuh membentuk pribadi bahwa dia tuh takutnya ketika dia berbuat dosa itu bukan karena ada orang yang melihat, gitu. Hmm. Ya, tapi memang Allah yang selalu mengawasi dia Iya. dimanapun dia berada. Ya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi mengajarkan tanggung jawab ya Ustaz ya. Hmm. Tanggung jawab dan juga memang apa ya kalau secara kita berhubungan dengan sesama manusia yaitu tanggung jawab ya. Jadi apa? Bukan karena takut atau apa, karena mungkin kadang-kadang kan kalau kita diajarkan waktu kecil itu saum itu mungkin awalnya itu takut sama orang tua lah, takut sama guru lah gitu ya. Tapi kan di situ sedikit-sedikit kita juga membiasakan diri untuk memang ya ini saum saya memang mau beribadah gitu. Begitu ya Ustaz ya. Nah, tapi Ustaz di sisi lain itu ya memang kan kita juga tidak bisa dihindari ya bahwa ketika kita bulan Ramadan ini selain kita ada ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga ada ibadah-ibadah lain yang memang berhubungannya dengan sesama manusia. Karena memang kan apa ada hal yang memang mengurangi nilai saum kita. Ada yang bisa membatalkan saum kita yaitu dengan cara apa? Bukan hubungan kita dengan Allah, tapi dengan hubungan kita dengan sesama ya. Betul. Mungkin salah satunya apa? Berantem ya, terus bergunjing gitu. Nah, itu saat gimana nih kalau misalkan kita ibadah yang untuk sesama manusia gitu saat? Iya. Dalam hadis Nabi SAW Nabi menyampaikan Kang Fadil rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas gitu ya. Jadi banyak orang yang saum tapi saumnya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Iya. Bahkan dalam riwayat yang lain apa yang menyebabkan orang saumnya itu sia-sia itu karena sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Di siapa yang tidak meninggalkan qaulu zur. Ya, jadi qaulu zur itu ucapan. Ya, jadi ucapan apa? Nah, qaulu zur itu bisa ucapan bohong. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau orang saum kemudian ngabohong, saumna batal tuh. Itu mengurangi. Ya, saumna mah teu batal gitu ya. Ya. Tapi pahalanya bisa kosong. Gitu ya. Makanya nanti ada yang merusak saum, ada yang merusak pahala saum. Kalau yang merusak saum makan ya. Jadi makan dengan sengaja merusak saumnya, batal berarti kan. Ya. Minum dengan sengaja gitu, batal. Tapi lamun teu kahaja Tukang aja mah kaci bener. ya. Jadi lamun teu kahaja teu batal. Ya. Tesawios ya. Tesawios Kang Fadil euy ka bumi. Misalkan di bumi teh saha gitu kan ya. Pas di dapur aya nasi Padang gitu kan. Jauh tuang we gitu. Tos seep neme emut gitu. Astagfirullah keur saum. Kalau memang betul-betul lupa, maka tidak batal saumnya. Ya, jadi merusak saum, maka dengan sengaja, minum dengan sengaja, terus jima, gitu ya, berhubungan suami istri, itu merusak saum. Nah, tapi ada yang kedua, itu merusak pahala saum. Gitu. Jadi saum nama henteu batal, dugi ka magrib saum nama. Tetap itu. Iya, tapi pahalana bisa berkurang bahkan teu aya. Gitu. Nah, apa tadi qaulu zur ya. Qaulu zur itu satu ucapan bohong gitu ya. Jadi ikhwati iman kalau mau berbohong jangan ketika saum.
Antong. Ya, jadi ya, maksudnya walaupun sudah buka nyantol gitu ya berbohong mah gitu ya. Nah, tapi kalau kita sedang saum kemudian berbohong itu bisa merusak pahala saum kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, qauluzur itu apa? Ngagibah gitu. Nggak gibah. Iya. Ngomongin orang ya, Ustaz. Iya, ngagosip gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu di warung gitu kan ngomongkeun batur, tak keur saum mantong. Nih, Bari tarawehan. syar'i nya sih. Ya, gitu. Jadi ya aturan ya pas ke di warung teh aya apa? Ada kawan yang ngajak ngagosip gitu. Ceu punten abdi di saum. Kayak bari taraweh sih. Kayak pas taraweh kena siapkeun we. Ya. Kan aya aturan ibu-ibu mah selama Ramadan liren ngagosip. Kayak pas Syawal we cenah. Ya pas Dirapelkeun saya Dirapelkeun. teh wah gitu ya. Nah, Iya. jadi hindarilah gitu ya. Dari ya. Jauhi ngagosip, ngagibah. Kenapa? Karena kalau sedang saum itu bisa merusak pahala saumnya. Bahkan bisa jadi nol gitu pahalana. Ada saum nama dogi ka magrib gitu. Ya. Teu batal. Tapi dia pahalanya kosong gitu. Nah, terus yang ketiga, qauluzur itu bisa kalau tadi kan bohong, ngagibah, termasuk qauluzur ini namimah, adu domba. Adu domba Ya, jadi lagi saum tapi ngadu domba misalkan ya. Ngadu domba antar jamaah gitu kan. Adu domba antar masjid gitu. Atau antar ormas dia adu Iya, iya. domba. Nah, itu bisa merusak gitu. Ya, merusak pahala saumnya. Nah, termasuk juga yang bisa merusak pahala saum kalau tadi qauluzur ya. Yang kedua itu ini apa namanya tuh lagu rofas ya. Jadi rofas itu kata-kata kotor. Oh ya. iya. Jadi kata-kata porno gitu ya. Kata-kata kasar juga Nah, mungkin ya. kata-kata kasar atau tontonan lah gitu. Iya, iya. Tontonan yang porno itu bisa merusak pahala saum kita. Oh. Ya, kalau lagi saum. Nah, jadi kayak tadi lah qauluzur ya, ucapan bohong. Berarti kan kalau bohong antara manusia dengan manusia. Betul, betul, Ya, betul. gitu. Terus ngagosip kan gitu ya. Iya. Ngagosip juga itu antara manusia dengan manusia. Artinya bahwa saum itu bukan hanya membentuk kita menjadi pribadi yang diawasi oleh Allah gitu Iya, ya. iya. Tapi membentuk pribadi juga yang kita tuh memang harus baik dengan sesama manusia gitu. Bahkan kalau ada kata Nabi nih, kalau ada orang yang ngajak berkelahi gitu, Iya. tong dilayanan keur saum mah. Ini so imun gitu. Nah, gitu ya. Ya, jadi mun anu ngajak gelut, punten ini so imun gitu. Abdi keur saum, keweh gitu. Beres taraweh deui. Ya, gitu. Jadi nah artinya bahwa orang kalau sedang saum itu bukan hanya bagaimana kita hubungan kita dengan Allah kan. Nah, itu ya. Tapi dengan sesama manusia gitu. Bahkan sebetulnya kan saum itu membentuk pribadi yang care gitu. Iya, Ya, betul, betul. peduli gitu. Ya akhirnya ya sekarang kita nih kita saum bukan karena kita nggak ada makanan kan. Iya, iya. Ya, bisa jadi saya yakin di ikhwat iman di rumahnya masing-masing ada makanan. Tapi dengan saum itu ditahan gitu. Lapar ya tuh kuat ditahan gitu. Iya. Ya, coba bayangin di belahan sana atau mungkin di tetangga kita ada orang yang dia lapar bukan nggak ada makanan. Bukan ada makanan dan dia tahan laparnya bukan, tapi memang dia lapar karena nggak ada makanan sama sekali gitu. Betul, betul. Nggak ada makanan yang bisa dia makan gitu. Iya. Nah makanya saum ini membentuk menjadi pribadi yang care gitu, Care. peduli sama Peduli orang. sesama ya. Gitu. Ya, saat itu ya. Berarti memang sebetulnya bahwa esensi dari kita ibadah saum lah ya, secara khususnya itu saum, kita selain kita membentuk pribadi yang baik di beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga membentuk pribadi yang baik terhadap sesama ya. Betul, betul. Dan tapi ada lagi nih Ustaz. Jadi ketika kita sudah baik nih sesama muslim mungkin ya, kita baik nih kepada Allah. Ada juga mungkin di sini adalah ranah toleransi Ustaz. Toleransi yang memang kita ini di sini kan lagi ramai lah, kadang
kemarin juga kan biasanya sih sebelum sebelum Ramadan itu sudah ada penggerbegan ya Hmm. untuk hal ini. Terus untuk rumah makan dianjurkan untuk ditirayan gitu ya, Hmm. ditutupan gitu ya. Tapi MBG mah jalan ya. MBG jalan. Nah jadi eh intinya saat kita, nah, toleransi apakah mungkin kita yang harus bertoleransi kepada orang-orang yang mungkin ada yang tidak saum gitu Hmm. ya. Kita bertoleransi ya mangga aja gitu silahkan. Hmm. Atau memang mereka yang harus bertoleransi dengan kita, mereka tidak makan di depan kita gitu. Hmm. Karena apa? Karena mungkin memang sebetulnya orang yang tidak saum juga bukan disengaja karena mereka pengen apa? Mau nunjukin bahwa saya mah makan nih tidak saum tidak, tapi ya memang mereka mah seharinya seperti itu. Hmm. Saya makan biasa sarapan, makan siang, makan malam mungkin seperti itu. Dan hari ini juga saya biasa aja seperti itu sebetulnya kayak gitu. Nah mungkin soal toleransi ini seperti apa nih baiknya mungkin secara khususnya untuk kita ya, untuk Hmm. kita yang memang menjalankan Hmm. ibadah saum gitu Ustaz. Ya, ikhwatiman rahimakumullah. Jadi kaitan dengan toleransi ini yang pertama tidak ada toleransi dalam perkara akidah ya, Iya betul. gitu ya. Jadi dan di kita memang sekarang lagi ini ya, lagi aneh lah gitu ya, Iya. di zaman aneh sekarang gitu ya. Ya toleransinya kebablasan gitu ya. Kebablasan Ustaz betul. Ya, nah, bahasan kita kaitan dengan toleransi di sini kaitan dengan toleransi dalam perkara saum gitu kan. Betul. Nah, kita yang saum dan mereka yang tidak saum bagaimana batasan toleransinya Betul gitu ya. Ustaz. Jadi kalau saya melihat ini ya tentu dari dua sisi. Iya. Ya, sisi kita, sisi mereka juga gitu Mm-mm. ya. Ya artinya memang di negeri kita dianjurkan untuk saling memahami lah ya, saling toleransi antara satu dengan yang lain. Ya, kita yang sedang saum gitu Iya. ya, jangan juga bersikap anarkis gitu ya. Betul Ustaz. Kalau misalkan ada apa namanya orang-orang yang tidak saum gitu Iya. ya. Tapi mereka yang tidak saum juga Hmm. ya tetap mereka harus toleransi Toleransi gitu ya. ya, menghargai, menghormati kita yang sedang saum Tengah ya. hajakeun itu. Tahu ngahajakeun kan gitu ya. Nah, itu biasanya ada ya kalau misalkan yang jualan lah ya. Ya. Contoh misalkan yang jualan itu biasanya suka ada win-win solution kan gitu. Ya betul. Ada solusinya, yaitu apa? Solusinya mereka jualan setelah asar. Ya, Itu bisa betul. dilakukan kan gitu. Ya, Jadi ya. tidak menghentikan perniagaan Hmm. gitu ya, tidak menghentikan perdagangan mereka, tapi dagangnya setelah asar. Iya. Kenapa? Ya karena kan kita berada di mayoritas muslim ya, Hmm. yang melaksanakan saum walaupun ada muslim yang tidak saum kan gitu Betul. ya. Nah, jadi kalau saya melihat hal ini dari dua aspek ya tentu toleransi dari kedua pihak Iya, gitu ya. betul. Gitu. Jadi saling saling menghormati ya. Kita yang lagi saum apa namanya kalau misalkan ada yang tidak sedang saum ya tentu mereka harus menghormati kalau di tempat kita itu mayoritas sedang pada saum Iya. ya. Jadi mereka mau makan siang ya silahkan, dah urusan mereka itu Betul, kan. betul. Tuh kudu dilarang gitu kan ya. Teu meunang gitu. Enggak, silahkan tapi nya piraku ayeuna tuh jual apa di situ mayoritas orang sedang saum tiba-tiba Anda makan gitu Iya. ya dengan di tempat terbuka ya Nah, enggak begitulah gitu ya. Ngajakeun eta. Nah, eta mah ngajakeun gitu. Ya, Iya. gitu. Dan jangan sampai juga gini, Ustaz, mungkin ada kasus yang memang jangan sampai orang-orang yang apalagi memang membutuhkan ya. Mereka mungkin kayak kalaupun muslim yang tidak saum kan ada juga ya Ustaz ya. Hmm. Ada yang mungkin yang lagi sakit, ada juga yang Hmm. memang sedang menyusui gitu ya. Jadi memang jangan sampai kita itu membatasi mereka jadi karagok mereka itu gitu. Hmm. Kalau Allah cerita enak teh saum ngiringan we saum malah jadi sakit gitu ya. Hmm. Jadi kan memang itu yang memang harus kita nih sebagai yang kita yang menjalankan ibadah saum, ya intinya kita harus kuat lah godaan itu ya Ustaz ya. Hmm. Jadi istilahnya ya mangga sok aja tenanaon itu mangga we gitu nya. Pilih bade mah gitu nya. Hmm. Mungkin itu dan mungkin mereka juga sama Ustaz. Kadang-kadang saya juga punya rekanan atau teman yang memang non muslim ya Ustaz ya. Non muslim atau bukan ada teman yang memang sedang tidak saum. Ketika saya atau teman-teman saya yang sedang tidak saum kedatangan orang yang saum tetap itu mereka kan aduh hapunten ya no sih
nya abdi mana 2 juta saum gitu ya. Iya. Mungkin dia juga dengan apa? Dengan perasaan juga abdi kapan heula ah. Kan gitu ya Sat ya. Iya. Jadi itulah jadi intinya toleransi itu bukan hanya di kita sebagai yang menjalankan saum ya Sat ya, tapi dari Betul. mereka juga Yang tidak saum juga yang tidak saum sama. juga mungkin harus ada toleransi gitu ya Sat Betul, ya. betul, betul, Kang. Gitu ya Sat ya. Mm-mm. Dan mungkin ini Sat, jadi memang ada juga nih yang bertanya ya. Ustad da cenah abdi mah teu ngagibah, teu nongkrong, Hmm. teu no sih, teu ngagosip cenah. Saya mah cuman perang status we. Perang status. Perang status aja nyepetan lah aja. Satu sama yang lain itu di grup lah intinya. Nah, Sat itu mungkin sama aja ya Sat ya. Cuma beda dimensi mungkin. Ya. Ari ieu mah fisik. Ya, ari ieu mah mental gitu ya. Beda. Jadi sama saja. Jadi Hmm. makanya salah satu hal yang harus kita hindari Nah, ketika kita sedang saum itu adalah lagwun kata Nabi. nah. Ya. Jadi lagwun itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kata Nabi, kalau Anda sedang saum tinggalkan lagwun, hal yang sia-sia gitu. Ya, jadi yang sia-sia teh tinggalkan gitu. Sayang gitu. Ya sekarang gini. Kita main handphone lah. Kita buka medsos gitu ya. Iya, Lagi saum boleh nggak? boleh. Ya boleh. Tapi lamun ti subuh nepi ka magrib main medsos Oh, nyata. Itu kan lebar gitu. lebar gitu ya. Ya. Sayang. Ini hanya 1 bulan. Betul, betul. Momentum. Belum tentu tahun yang akan datang kita masih ketemu dengan bulan Ramadan. Betul, Ustaz. Ya. Dan Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, bukan bulannya TikTok. Bukan bulannya Facebook kan gitu. Iya. Jadi ya sekali-kali kita bermedsos ya ngarah teulieur teuing kan gitu ya. Teu jangar teuing lah gitu ya. Kita bermedsos pas keur saum teh. Tapi ya sebentar gitu, enggak usah kemudian. Untuk refresh aja ya saat ya. Nah gitu. Cuman biasanya Kang Fadil kalau sudah buka medsos mah tara sebentar ya. Tara eta mah langsung ke hipnotis. Ya, jadi kalau bisa libur dulu lah gitu ya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan memang bisa mengkondisikan ya hanya sebentar saja silahkan gitu, Iya, ya. betul. Tapi jangan sampai kemudian kita lago gitu ya, sia-sia habis waktu kita dengan bermedia sosial gitu ya, habis waktu kita dengan hal yang sia-sia, kamu main game online gitu ya. Iya. Dan itu kan biasanya kalau sudah main game tuh enak kan gitu ya. Tiba-tiba azan maghrib ya, kan gitu. Ya, jadi salat nage zuhur, asar, maghrib. Kadang tos buka lagi masih kena main. Nah, Kayak heula lah. Nah, itu bahaya itu. Bahaya, Itu bahaya. Jadi hal-hal yang sifatnya lago ya, itu lago, hal yang sia-sia itu kata Nabi harus kita jauhi gitu. Kenapa? Betul. Nah, itu pun sama bisa merusak pahala saumnya. Ya gitu. Iya. Lebar lah gitu ya. Iya. Kalau habis waktu kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Ya. Ya, jadi memang dimanfaatkan ya Sat ya. Iya. Momen-momen Ramadan ini, momen bulan Ramadan ini, bulan suci ini kita manfaatkan gitu. Jangan sampai istilahnya kita hanya apa ya itu ya Sat ya, hanya mendapatkan lapar aja sama haus gitu ya. Lebar gitu. Sayang gitu. Dan kemudian ini Sat, ada juga yang bertanya nih Sat terkait tentang silaturahim yang memang yang banyak banyak dilakukan oleh terutamanya mungkin kita ya warga Indonesia, yaitu bukber Sat. Bukber buka bareng gitu ya. Buka bersama. Nah, sebetulnya kalau bukber ini ada contohnya nggak sih Sat gitu? Bukber sebetulnya kan Iftar ya. sebetulnya hampir setiap kita bukber tiap hari gitu kan. Bersama keluarga gitu. Iya kan Betul sih. kita ke bukber gitu. Iya betul. Ya, jadi kenapa harus dijadwalkan khusus gitu? Ya, jadi ya saya yakin setiap keluarga kaum muslimin gitu ya. Iya betul. Di rumah-rumah mereka bukber gitu. Ya, saya tiap hari bukber kan Ya. di masjid. Betul. Ya, bukber dengan pengurus, Iya. bukber dengan jamaah, dan tanpa harus meninggalkan hal-hal yang lain gitu. Cuman gini, ada tradisi di kita, bukber di kita tuh bukber janjian gitu ya. Iya. Makan di mana gitu kan, di Betul. kafe mana gitu.
kemudian ya nggak tahu nanti sholatnya seperti apa Iya, gitu kan. iya. Kamu tarawehna masih gana mana tinggalin kan gitunya. Nah, itu yang harus dijauhi gitu. Yang harus dihindari itu jangan sampai ya kita apa ya saya kira kalau kaitan dengan bukber ya, Iya, eta mah silahkan sajalah, itu urusan duniawinya, betul betul. urusan duniawi. Bukber ini mah bukber yang tadi ya, yang diagendakan Iya, gitu. iya. Karena kan kadang memang momentum iraha deui gitu kan ya. Betul betul. Iraha deui kita teh misalkan kantor gitu ya, kantor Ya. buka bersama gitu. Reunian gitu. Nah, ya. reuni kan gitu ya. Itu silakan saja, tapi tadi jangan sampai justru melahirkan dosa-dosa yang lain Betul ya, betul. atau melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Itu yang harus dihindari ya. Jadi bukan kayak misalkan medsos gitu ya, kan ada orang yang medsos haram. Iya, iya. Kan yang masalah itu bukan medsosnya, tapi penggunaan medsosnya itu gitu. Tadi di medsos jadi gelut gitu kan ya, jadi debat, wah akhirnya habis waktu dengan berdebat gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau penggunaan medsosnya silakan saja. Ya misalkan medsos untuk siar agama, Iya. untuk siar dakwah, kan nggak ada masalah itu. Iya, itu. Ya. Man behind the gun ya, Sat ya. Apa? Man behind the gun. Jadi apa sih? Orang di belakang senjata itu. Jadi mungkin memang medsos itu bisa jadi sesuatu yang baik kalau dengan orang yang baik gitu ya. Nah, gitu. Bisa satu buruk dengan orang yang buruk gitu. Nah, gitu. Karena memang saat ini mungkin sedikit melebar ya ke terkait medsos gitu ya. Saya teringat sesuatu Ustaz. Memang ada orang yang menyatakan bahwa medsos itu bahaya Ustaz. Sangat-sangat berbahaya gitu. Tapi kemudian memang ada ada apa? Ada ya saya baca-baca gitu, saya mungkin ngobrol juga. Jadi ternyata memang kita tidak bisa menghindari itu Ustaz. Menghindari medsos yang teknologi yang sekarang sudah secanggih ini gitu. Zamannya gitu ya. Informasi gampang masuk gitu ya. Dan kita bisa gampang mengeluarkan informasi juga gitu. Dan jadi memang kembali lagi kitanya seperti apa saat. Dan yang berbahaya itu memang ke anak-anak kita saat. Nah mungkin ini saat tips lah saat ini mas sedikit ya dari keluar sedikit dari apa dari tema kita hari ini. Tapi memang ini untuk teman-teman juga, untuk Ikhwatul Iman juga tips dan kita tidak bisa menghindarkan anak-anak kita dari teknologi sekarang itu ya. Tapi bagaimana nih Ustaz untuk apa? Untuk bisa apa ya? Bisa ini dijadikan hal positif itu Ustaz. Ya. Sekarang bisa tuh anak-anak tidak handphone ya. Tidak pegang handphone sama sekali. Bisa aja sih. Iya. Cuman pakai handphone. Pakai handphone. Gitu. Iya, iya. Ya. Ini jangan ada HP, udah selesai. Itu. Ya, udah selesai. Hanya tadi kondisi kita saat ini di zaman kita yang sekarang ini serba teknologi kan betul. gitu ya. Ayeuna mah tuh Kang Fadil kadang mau beli sesuatu kayak kudu pakai handphone atuh. Betul pisan. Ya. Ya rek beli bubur kayak kudu pakai handphone, pakai keris. Abdi karaos gitu. Ya. Jadi kadang tidak bisa kita hindari gitu. Ya tinggal kalau bahasanya bagaimana kita lebih bijak dalam menggunakan itu, itu ya. Ya. Nah, ketika di rumah, ketika di keluarga, bagaimana kita mengatur gitu ya, mengatur supaya jangan terlalu tinggal kita manage lah ya. Kalau misalkan di keluarga nih, ya bapaknya main HP, ibu main HP, badakna main HP, jadi semuanya main HP di kasur ya. Padahal barengan gitu. Padahal barengan kan gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengkondisikan kalau di rumah mah memang harus kita hadirkan komunikasi gitu. Ya. Jadi sok mungkin kita lagi sibuk ya. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu sibuk harus menggunakan handphone kan gitu ya. Ya, tapi kalau di rumah coba simpen lah ya. Ada waktu kita simpen dan kita bersama dengan keluarga kita gitu. Ya. Jadi kalau HP itu lebih bijak lah ya, lebih bijak. Jadi jangan sampai kemudian sampai habis waktu kita hanya dengan handphone kan gitu ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan Kang Fadil, di bulan Ramadan ini ya bagaimana kita yang lengket itu Quran gitu ya, jangan handphone gitu. Betul ya, betul. Walaupun sok kayak alasan yang nama mau di handphone kan di handphone Quran gitu. Ya.
Ya mungkin Sat, kita mau break dulu nih sebentar Sat, Siap. karena kita mau ada yang mau ngelewat nih. Jadi ada rekanan kita juga Sat, ada Iwatul Iman, ada teman-teman kita yang memang insya Allah mempunyai bisnis yang insya Allah kita bantu untuk men-sharekan ya Sat ya. Hmm, hmm. Jadi yang pertama ini ada Kantin Rai yang insya Allah Kantin Rai ini selalu support ya. Jadi buat teman-teman Iwatul Iman yang memang mau subuh juga ada Sat. Jadi yang mau sahur itu sudah buka dari jam 2 dan kemudian mau berbuka juga insya Allah sudah buka dari sekitar pukul 4 pukul 5 Sat. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Muhammad Ramdan insya Allah bisa kalau yang mau berbuka dengan menu-menu ala Sunda bisa ke Jalan Jalan Sawah Kurung nomor 8 dan juga di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Jadi ada 2 outlet ya. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Muhammad Ramdan ataupun lingkar selatan ya, Buah Batu insya Allah mungkin bisa untuk sahur. Susah nyari sahur insya Allah bisa ke Kandian Rai. Dan kemudian ini juga ada Iwatul Iman kita yang mempunyai resort Ustaz. Resort yaitu di daerah Ciwidey. Oh, Ciwidey. Daerah Ciwidey. Jadi ini namanya Awana Resort Camping and Ground Ciwidey. Dan di sana ada apa aja? Ada camping reguler, ada juga camping pen, ada juga camper pen, ada juga camping deck dan lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin nanti ya setelah Lebaran biasanya liburan, maka bisa di follow aja, bisa dilihat aja di Instagramnya @awana_resort gitu. Dan satu lagi Ustaz, ini ada juga Iwatul Iman kita yang kalau buat teman-teman dan Iwatul Iman yang berada di daerah Ciparai Ustaz. Ciparai. Ciparai ya, di Ciparai ini kita ada juga di sini Toko Laksana Ciparai. Nah, Toko Laksana Ciparai ini apa? Toko Laksana Ciparai ini menyediakan tentang kebutuhan sehari-hari Ustaz. Dari mulai baju, sepatu gitu ya. Nanti biasanya kan lebaran Fashion gitu. fashion Ustaz. Fashion ya. Fashion. Jadi lebaran mungkin ada baju baru ya. Oh, nya tuh kedah. Kedah. Baju bedug gitu. Baju bedug. Sepatu baru gitu ya. Dan juga ada elektronik juga Ustaz. Ada elektronik juga di sana. Jadi buat Ikhwatul Iman yang memang mau belanja, mau beli baju baru, mau beli sepatu baru dan mau beli elektronik juga bisa di daerah Ciparai itu ada tokonya itu di Jalan Paledang nomor 9 Ciparai. Sebelahan banget dengan Masjid Agung Ciparai. Ya, mungkin itu. Jadi mudah-mudahan Ikhwatul Iman yang mau belanja bisa langsung saja. Ya, alhamdulillah kita lanjut Ustaz. Kita langsung Ustaz. Ya, Ustaz ada yang bertanya nih Ustaz. Bagaimana Ustaz agar puasa kita tidak gagal nih Ustaz? Jadi jangan sampai apalagi batal ya. Jangan sampai kita pahalanya juga berkurang sedikit pun ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, pengertian gagal di sini mungkin tadi ada 2 ya. Ya. Ada gagal secara fikih artinya batal gitu Batal. ya. Batal saumnya. Kemudian ada gagal dalam pengertian pahalanya gitu ya. Ya tentu kalau gagal dalam pengertian batal, ya kita harus memahami kaitan dengan ilmu-ilmunya. Makanya penting gitu ya. Iya. Penting mengetahui ilmu tentang saum. Ya, jadi apa saja yang bisa membatalkan saum gitu kan. Kemudian juga apa saja yang diperbolehkan ya. Karena ada anggapan di masyarakat kita hal-hal yang diperbolehkan dianggap batal saumna gitu. Ya, siga nangis, tong nangis batal. Ya. Nya, lamun beres nangis es kalapa buat. Ya. Gitu. Jadi kita mesti memahami secara fikihnya gitu ya. Betul. Jadi fikih kaitan dengan ilmu tentang saum gitu kan. Jadi apa yang membatalkan gitu ya. Kan yang membatalkan cuma 3 gitu ya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian
berhubungan gitu ya, berhubungan suami istri gitu. Kemudian ada juga hal yang diperbolehkan ya ketika saum, kayak apa? Siwak atau gosok gigi. Iya. Ya, gosok gigi batal tuh saumna. Ya. Itu. Ya, lamun dimakan Lamun odol naon. dituang mah. Ya. Gitu ya, dituang di China gitu kan. Batal. Gosok giginya mah enggak Iya. gitu kan. Kemudian juga berbekam ya. Nabi SAW itu beliau berbekam pada saat beliau sedang saum kan gitu ya. Kan kalau bekam itu ngambil darah kotor ya. Iya, iya. Gitu. Atau misalkan ikhwati iman ada yang harus cek darah gitu Cek kan ya. lah. Karena ada penyakit, ada atau sakit, kemudian tiap bulan itu harus kontrol misalkan ya gitu. Harus cek, harus ambil darah. Itu tidak membatalkan. Nah, jadi mesti difahami dulu kaitan dengan fikihnya. Fikihnya Gitu. maksudnya. Kemudian ya kalau kaitan dengan tadi, bagaimana supaya pahala saum kita nggak rusak gitu. Ya, jadi jangan sampai saum kita hanya menahan lapar dan haus, tapi pahalanya nol gitu. Iya. Ya tentu hal yang harus kita lakukan ya kita jaga, ya jaga anggota tubuh kita. Iya. Ya, satu, jaga pandangan, ya. Jadi jaga mata tuh, ya. Jadi kalau di siang hari lihat HP tuh, Kang, ya harus dijaga pandangannya. Ya, jadi kalau misalkan pas lihat pas lagi buka medsos tiba-tiba banyak gambar-gambar yang nggak bagus tuh ya. Iya. Ya sebenarnya gambarnya bagus sih gitu. Ya, tapi tidak pantas dan tidak layak untuk ditonton, untuk dilihat, hindari. Ya, gitu. Scroll gitu ya. Nah, gitu ya. Skip ya gitu ya. Skip. Gitu. Tong terus ya. Ya, kalau tidak dilihat barang bagus gitu. Ya, lebar itu. Lebar gitu. Itu kalau lagi saum jangan. Iya. Ya, itu bisa merusak pahala kita. Jadi jaga pandangan kita, baik itu kita di HP ataupun dalam dunia nyata gitu. Ya, dalam dunia nyata, ketika misalkan orang ke mall gitu kan, datang ke mall, aduh, hese pisan kan kehindarna teh gitu. Betul. Ya, lihat ke sana, ka ciri, lihat ka dieu. Ya, kumaha carana entong ka mall. Ngabuburit entong ka mall ya. Gitu. Ya. Maka tadi jaga pandangan kita. Terus jaga apa lagi? Jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita gitu. Jangan sampai kita membicarakan keburukan orang gitu ya. Jangan sampai kita menggibah gitu ya, namimah, adu domba gitu ya, berbohong gitu. Bagi kita harus menjaga lisan kita. Ya, makanya kata Nabi kan ihfadz lisanaka, jaga lisan. Ya. Qul khairan aw liyasmut. Ya, katakanlah yang baik atau diam. Kan gitu. Ya, itu tips dari Nabi supaya saum kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga bagaimana pahalanya tidak hilang gitu ya. Pahala saumnya tidak hilang. Itu kita jaga pandangan kita jaga lisan kita gitu ya. Ya, termasuk juga kita mesti menjaga ego gitu. Dan sebetulnya kan saum itu adalah cara Allah supaya manusia itu mampu mengendalikan egonya dengan saum gitu. Tadi kata Nabi, bahkan kalau ada orang yang ngajak berkelahi gitu, katakan saya lagi saum gitu. Ya, kayak gelut nama kayak bukan menghilangkan ego ya Ustaz ya, tapi mengendalikan ego. Jadi gitu. bukan menghilangkan, kan menghilangkan ya nggak bisa. Mungkin, ya. Ya nggak bisa karena Allah menciptakan kita memiliki itu kan gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mengendalikan ego itu gitu ya, mengendalikan ego. Ya, dan juga mengendalikan syahwat. Jadi saum ini sebagai bentuk pengendalian syahwat gitu. Kenapa? Karena kata Nabi ada dua hal yang membuat manusia sering menyimpang. Ya, jadi manusia bisa tersesat, bisa menyimpang karena dua hal ini. Yang pertama karena syahwat, yang kedua hawa nafsu atau ego tadi. Ya. Nah, syahwat apa yang membuat manusia menyimpang? Ada dua kata Nabi. Satu syahwat perut gitu. Itu syahwat perut bisa membuat orang menyimpang gitu. Betul. Ya, membuat orang tersesat itu karena syahwat perut gitu. Apa contohnya? Kenapa ada orang yang contohnya kenapa ada orang yang korupsi gitu. Ya. Kenapa orang bisa korupsi? Itu karena syahwat perut itu. Ya. Ya kalau kita cek lah, orang yang korupsi itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya biasanya. Ya, kenapa korupsi gitu? Padahal udah ada gitu. Nah, gitu ya.
Kenapa dia korupsi? Karena syahwat perutnya nggak pernah Ya. puas gitu. Nggak bisa Ustaz. Gitu. Nah, saum ini mengendalikan ya, kita Hmm. kendalikan syahwat perut kita gitu ya. Kemudian juga kita kendalikan syahwat kemaluan kita. Karena kata Nabi, syahwat yang membuat orang banyak menyimpang itu karena syahwat kemaluan gitu ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Mu'minun bagaimana Allah menggambarkan tentang karakteristik orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mampu menahan farjinya, kendalikan. Kan gitu. Iya. Ya. Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi dia Ustaz ya. Jadi memang intinya bisa mengendalikan emosi ya Ustaz ya. Ya. Bukan menghilangkan gitu karena Bukan. memang itu mah kita sebagai manusia Ya, bukan malaikat. bukan malaikat ya. Ada emosi itu ya. Ya. Nah, gitu Ustaz. Dan saat mungkin karena memang sebentar lagi kita menuju adzan subuh ya Ustaz ya. Mungkin ada closing statement Ustaz dari Ustaz untuk tema kita hari ini. Ya. Ya, jadi ikhwatiman rahimakumullah ya, kembali seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang saum itu bukan hanya saum perut saja, ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi harus saum segala-galanya gitu ya. Ya, mata juga harus saum, lisan juga harus saum, telinga harus saum, tangan juga harus saum dari menyakiti orang gitu ya. Kaki juga harus saum, tong jail kabatur gitu ya, nejehan batur. Nah, jadi bagaimana saum ini semua aktivitas yang ada pada tubuh kita harus ikut saum semua. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kisah Maryam ketika Maryam saum apa? An ukallimun nas, beliau tidak ngomong dengan manusia gitu. Nah, itu kan bagian dari saum, menahan gitu. Ya, gitu. Jadi yuk kita sama-sama kita tahan ya, kita tahan, baik itu kalau kita sedang saum ya makan minum kita tahan gitu ya, tapi juga bagaimana kita menahan berbuat maksiat, kita menahan berbuat dosa ya, kita menahan untuk tidak marah-marah ketika sedang saum, tidak mudah emosi gitu ya, walaupun memang emosian gitu kan ya gitu, tapi dengan saum kita latih itu semua, kita coba, insya Allah mudah-mudahan saum kita bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tapi saum kita benar-benar melahirkan pahala dari Allah, dan juga pahala bagi orang yang saum, Allah akan masukkan dia ke dalam surga gitu ya. Allah alam bisawab. Masyaallah, amin. Ya mungkin Ustaz hatur nuhun pisan Ustaz udah mau nemanin kita, nemanin Ihwatul Iman semua, dan juga buat Ihwatul Iman semua, teman-teman semua. Hatur nuhun juga udah mau ikut ya, bergabung. Insya Allah ini semua apa yang kita papar, apa yang kita sharingkan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Amin. Dan sekali lagi Ustaz hatur nuhun pisan dan jakuman kasiron. Sami-sami Kang, sami-sami. Insya Allah mungkin nanti di episode berikutnya, episode yang lain kita bisa bertemu lagi ya Ustaz. Mangga, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Dan juga untuk Ihwatul Iman semua, untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sahur ini kita mendapatkan keberkahannya, dan insya Allah Ramadan hari ini kita bisa kuat dan bisa menjalankan dengan maksimal ya. Mungkin yang terakhir dari saya kan ada sedikit kata-kata Ustaz ya. Mangga. Jadi pada intinya Ramadan atau secara khususnya ibadah saum ini mengajarkan kita tentang makna ihsan ya Ustaz ya, secara beribadah, dan juga makna silaturahim. Silaturahim itu adalah memperbanyak kebaikan ya Ustaz ya, dan menghilangkan keburukan gitu. Dan juga mengajarkan kita tentang toleransi. Toleransi kita sebagai makhluk yang heterogen, yang berbeda-beda, kita tetap harus memunculkan toleransi, tapi bukan toleransi yang tidak kebablasan ya Ustaz ya. Toleransi hanya kita sebagai hubungan antara kita sebagai manusia. Dan mungkin sekian dari kami, kami pamit undur diri dari Studio Pusat, yaitu di Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung, dan terima kasih buat tim yang bertugas, buat Kang Najmi, buat Kang Dapin, buat juga Kang John, dan juga ada Kang Arya.
Sekian dari kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.